Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pengalaman dan refleksi saya mengenai ibadah dalam masa pandemi. Ibadah merupakan panggilan dari Tuhan untuk kita bersama-sama secara individu, secara pribadi, maupun keluarga demi keluarga untuk berkumpul, bersekutu bersama-sama di suatu tempat untuk memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena ada banyak hamba Tuhan yang dipanggil, diutus untuk menggembalakan umat Tuhan. Dan kita percaya akan penata layanan yang dikerjakan Tuhan melalui para pengurus atau majelis di setiap gereja. Tentulah jemaat mendapatkan asupan rohani dan prinsip-prinsip kehidupan di dalam setiap ibadahnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu di masa pandemi ini tidak semua gereja dapat menyelenggarakan ibadah secara online atau daring. Karena tidak semua juga jemaat memiliki akses internet yang dapat memberikan keleluasaan untuk beribadah. Karena itu ada ibadah-ibadah yang diselenggarakan di rumah-rumah jemaat dengan ketentuan tata ibadah yang diberlakukan. Namun bagi gereja yang modern yang sudah menggunakan berbagai media sosial sebagai sarana untuk penyelenggaraan ibadah daring, tentulah ini sangat membantu jemaat. Bagaimana majelis, pengurus, aktivis gereja mempersiapkan pelaksanaan ibadah bersama secara daring. Tentulah hamba-hamba Tuhan juga memahami keseluruhan daripada konteks ibadah tersebut. Tata ibadah dan liturgi gerejawi yang disusun ditetapkan oleh sinode masing-masing gereja itu bervariasi, namun pusat dari ibadah sudah pasti adalah Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan tentulah yang diajarkan di setiap khotbah pengajaran bukan pengalaman pribadi tetapi firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi pusat daripada pembentukan jemaat. Di masa pandemi ini, dalam ibadah daring, tentulah jemaat mendapatkan asupan rohani, mengisi hati dan kehidupannya supaya lebih banyak mengenal diri, mengenal Tuhan, dan bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam pengalaman saya, hadir dan ada di dalam ibadah daring atau online itu, tentulah yang pertama harus mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu, memperlengkapi diri dengan segala fasilitas yang ada, membersihkan diri, dan tentulah semua yang pernah dilakukan sebelum ibadah itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu kita mengikuti semua prosesi ibadah dan tidak dilakukan secara pribadi atau individu dari anggota-anggota keluarga. Kita bersama-sama duduk seperti layaknya duduk di gereja di mana kita berjemaat. Lalu kita menghadap layar dan bersama-sama mengikuti semua proses ibadah dengan baik dan benar. Sampai akhir, dari mulai votum, pembacaan firman, doa syafaat, dan pendengaran akan firman Tuhan, serta segala pengakuan iman, dan yang lain-lain. Kita ikuti dengan seksama, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita seperti sedang beribadah di rumah Tuhan. Suasana ini harus tetap dijaga dari minggu ke minggu. Jadi tidak boleh ada tiap anggota keluarga beribadah masing-masing. Tidak demikian. Kita beribadah secara utuh menyeluruh bersama-sama. Dan dengan demikian, maka seluruh ibadah kita betul-betul sama, identik dengan ibadah sebelum adanya suatu
pandemi. Ada suasana yang berbeda memang karena kanan kiri kita adalah anggota keluarga kita, anak kita, pasangan kita, cucu kita. Tetapi itu tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Bahkan yang lebih menarik adalah kita bisa saling bersekutu bersama di dalam ibadah di rumah itu. Kita bersyukur ada gereja-gereja yang sudah melakukan itu dengan baik. Tentu bagi gereja yang sudah terbuka dan sungguh-sungguh dapat menyelenggarakan ibadah tatap muka atau daring dengan sungguh-sungguh mengikuti protokol kesehatan dan tentunya gerakan 5M itu dapat diselenggarakan dengan baik. Namun substansi dan esensi dari ibadah tentulah tidak berbeda dengan ibadah kita waktu di rumah secara online atau daring. Hal ini penting supaya suasana hati kita ketika ibadah di rumah secara online itu tidak terganggu oleh situasi kondisi. Kita tidak santai, duduk-duduk manis, atau kita seperti orang yang sedang berbaring, tidak demikian. Persis seperti di dalam gedung gereja kita harus lakukan, berpakaian yang rapi, yang bagus, yang bersih, dan juga betul-betul mengikuti semua tuntunan daripada pelayanan gerejawi. Apa yang diharapkan dari semua pelayanan mimbar, pelayanan gerejawi pada hari Minggu itu, ya tentunya jemaat diberikan suatu dorongan, tuntunan, arahan, bimbingan untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, untuk sungguh-sungguh berdoa, untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang diajarkan pun haruslah benar-benar memiliki kualitas yang berasal dari keseluruhan Alkitab. Seperti yang saya seringkali ingatkan untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, bahwa firman Tuhan itu berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita, untuk membawa kita mengenal Allah kita, mengenal diri kita, dan mendorong kita hidup yang benar. Mari kita yang masih beribadah secara online, kita harus lebih serius lagi beribadahnya. Dan bagi mereka yang sudah diberikan kesempatan beribadah secara tatap muka, mari kita sama-sama melakukannya dengan baik. Hal yang perlu ditingkatkan ialah menjalin relasi, menjalin komunikasi dengan seluruh jemaat. Ketika kita ibadah tatap muka, kanan kiri kita, muka belakang kita kenal tidak? Kita sapa tidak? Atau hanya sekedar say hello, tampak wajah, tampak tubuh, tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Biasanya hal ini terjadi pada gereja-gereja yang berjemaat lebih daripada 100, 200, atau bahkan lebih daripada 1000. Sementara jemaat yang jumlah keanggotaannya hanya di bawah 50 biasanya lebih akrab, lebih dekat. Nah, bagaimana suasana pandemi ini membuat ibadah kita itu jauh lebih bernilai, relevan dengan kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, sehingga tidak hanya berteologi secara ortodoksi saja, tetapi secara praktis. Mari bergandengan tangan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, beribadah bersama. Kiranya pengalaman saya dan refleksi ini mendorong setiap jemaat, setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus, saling bahu-membahu, saling mendoakan. Karena kita sedang dalam proses pembentukan dan pertumbuhan rohani. Tidak ada yang lebih sempurna dari Kristus. Tidak ada yang lebih baik dari Tuhan kita. Kita berjuang agar berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Jangan lupa beribadah setiap minggu, baik tatap muka maupun daring.
Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan buahnya nyata di dalam keseharian kita. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin.